Oke, jadi kemarin terakhir itu kita membahas limit ini ya di tak hingga ya. Jadi kalau X mendekati tak hingga, saya ilustrasikan lagi untuk review. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi yang mempunyai sifat ini sama dengan L ya, X-nya untuk menuju tak hingga, maka kita lihat grafik fungsinya. Jadi kalau X-nya ke kanan terus, cenderung Y-nya setinggi L. Jadi saya gambar dulu garis Y sama dengan L ini. Ini tingginya L. Ini Y, ini X. Jadi kalau X-nya ke kanan terus, ini cenderung grafik fungsinya itu menuju ke L. Bisa berimpit dengan L, bisa memotong, tapi makin lama makin dekat ke L. Nah itu maka garis Y sama dengan L itu disebut asimtot datar. Asimtot pakai T nggak apa-apa lah, nggak pakai T. Datar. Ya, apa? Datar. Demikian juga kalau ke arah kiri. Jadi kalau grafiknya ini katakan seperti ini, warna merah, sambung gitu. Itu. Maka ini dikatakan ini limitnya 0 ya, Y-nya menuju 0, maka garis jangan 0 lah, yang lain sorry. Saya ambil garis lain. Misalkan garis ini M. Dan ini grafiknya menuju gitu kan, menuju ke M gitu. Makin ke kiri makin dekat ke M. Maka ini di sini kondisinya limit X mendekati min tak hingga dari Fx cenderung setinggi M. Maka garis Y sama dengan M itu asimtot datar. Ya? Oke? Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja. Jangan diam aja. Bentar. Ini apa ini? Satu lagi. Ini nggak usah tadi matematik apa. Oke. Kita lihat contohnya. Saya buka aja. Ini. Saya akan, permintaan soalnya apa tadi? Tentukan limit berikut beserta asimtot datarnya. Nah, kita lihat. Limit X mendekati tak hingga dari ini. Kembali caranya dibagi dengan pangkat tertinggi aja. Ya. Dibagi pangkat tertinggi menjadi ini. Dan kemarin kita lihat ini bilangan dibagi tak hingga 0 gitu ya. Sebenarnya 1 per X pangkat P, kemarin P-nya positif itu selalu 0. Kalau X menuju tak hingga. Ini 0, ini 0, sehingga tinggal 0 per 0 tambah 1. 0. Nah, ini menghasilkan Y sama dengan 0 asimtot datar. Saya nggak ketulis di sini. Jadi ada tambahannya. Y sama dengan 0 asimtot datar. Kalau mau lengkap, ditanya semua asimtotnya, harus dihitung juga limit X menuju min tak hingga. Jadi saya lanjutkan ini ya. Ditulis lewat OneNote. Ini. Itu. Nah, dari sini saya menyimpulkan Y, aduh merah. Y sama dengan 0 itu asimtot datar. Tapi kalau diminta semua asimtot, kita harus periksa satu lagi. Limit X menuju min tak hingganya. Dari X per 1 ditambah X kuadrat. Caranya sama.
saya bagi dengan X kuadrat. Jadi dibagi X kuadrat, tinggal atau tulis aja lagi lah. Dikali 1/X kuadrat, dibagi 1/X kuadrat, sama dengan limit X mendekati min tak hingga, min tak hingga. Setelah dibagi, tadi ini menjadi 1/X, yang ini menjadi 1/X kuadrat ditambah 1. Kembali menuju min tak hingga juga ini 0 ya. Pokoknya asal ada bilangan yang berhingga dibagi tak hingga, itu hasilnya akan 0. Ini 0, 0, ini 1, jadi dapatnya 0. Mati lagi, dapatnya 0. Jadi Y sama 0 ke arah kiri juga asimtot datar. Gitu ya. Oke? Paham? Lagi. Kok pada disalin? Ya nggak apa-apa nyalin. Takutnya nggak keburu. Saya mau ngebut deh. Oke, jadi ini selesai soalnya. Yang ini. Saya tulis aja ya. Tentukan limit berikut beserta asimtot datarnya. Jadi kalau asimtot datar ya harus limit menuju min tak hingga juga. Ada ini ya. Ada belum lengkap kalau limit menuju tak hingga aja. Oke, ini. Hah? Harus ngitung limit menuju tak hingga dan limit menuju min tak hingga. Kalau di soalnya aja kan cuma limit tak hingga aja nih. Kalau disuruh ngitung limit ini ya ngitung limit ini aja. Tapi kalau diminta menentukan semua asimtot datarnya harus dihitung juga limit menuju min tak hingganya. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ke soal yang ini. Sama aja kayak tadi. Saya hitung limit X menuju tak hingga kekecilannya. Dari dibagi X pangkat 3 ya. Menjadi 2 dibagi saya langsung ini. 1/X pangkat 3 ditambah 1 dibagi X pangkat 3 langsung dihitung. Limitnya berapa? 2. Jadi Y sama dengan 2 asimtot datar. Kembali limit kanannya juga harus dihitung. Limit bukan kanan, limit diminta hingganya. Kalau minta asimtot datarnya lengkap. X menuju min tak hingga dari 2X pangkat 3 dibagi 1 ditambah X pangkat 3. Limit X menuju min tak hingga dibagi lagi X pangkat 3. Kebetulan dapatnya sama lagi nih. Ya sama biar aja. 2 juga. Jadi Y sama dengan 2 juga asimtot datar. Ke arah kiri. Karena menuju min tak hingga. Udah ngebut? Nyalinya di rumah aja nanti lihat videonya. Nanti nggak keburu. Yang ini. Yang ini satu lagi. Gimana nih? Kalau T menuju tak hingga, pangkat itu menuju berapa? Jangan pusing dengan angkanya. Yang penting ngegambar fungsi pangkat minus sesuatu kali T. Ya, ini mah konstanta aja. Gambarnya ini gimana? Gambarnya gimana? Coba gambar di udara. Hah?
Salah itu. Si baju belang. Gimana gambarnya? Y, apa diingat-ingat dong? E pangkat minus bilangan positif ini ya. Saya tulis 0,7 kali T aja. Itu gambarnya gimana? Hah? Ke bawah saya gimana? Nah, benar. Melalui titik 01. Melalui titik 01. Gambar grafiknya makin ke kanan, makin ke bawah gitu ya. Tuh. Nah, jadi limit ini berapa? Sama dengan di situ. Limit langsung aja ini mah sama dengan 64 dibagi 1 ditambah 3 kali 0 ya. Limitnya 0. Sama dengan 64. Jadi Y sama dengan 64 asimtot datar. Satu lagi harus dihitung menuju min tak hingganya. Limit T menuju min tak hingga 64 dibagi 1 ditambah 3 E pangkat min 0,7944 T. Berapa itu? Ini berapa limitnya yang bawah? E pangkat ini? Hah? Masa 0? Ini tadi 0, ini 0 juga. Ini lihat grafiknya, kalau T-nya menuju min tak hingga, berarti ke kiri. Ini tak hingga ya. Bilangan yang konstan, yang berhingga, dibagi ini tak hingga bawahnya kan. Nah, limitnya 0, betul. Itu ya, lihatnya. Bilangan dibagi bawahnya menuju tak hingga. Itu 0. Gitu ya. Paham nggak? Enggak. Kamu sih kebanyakan nyalin, jadi nggak ingat yang diomong. Ini tak hingga, paham nggak limitnya ini tak hingga? Hah? Enggak. Enggak mah bilang aja enggak. Ini yang saya garis limitnya sama dengan tak hingga, paham nggak? Hah? Dari mana pahamnya? Kamu gini terus. Ngomong harus ngomong. Tapi dia lagi sakit, kasihan juga ya. Tidak tega hatiku. Ini kita lihat grafiknya tadi ini. Kalau T-nya menuju min tak hingga, berarti ke kiri terus. Ini grafiknya Y-nya tak hingga. Kalau ada bilangan yang berhingga, ini 64 kan berhingga, dibagi penyebutnya itu tak hingga. Udah 0 aja limitnya. Ya. Ini kan bilangan dibagi ini 1 ditambah 3 kali tak hingga. 64 dibagi besar sekali, 0 limitnya. Jadi Y sama dengan 0 asimtot datar. Gitu ya. Oke. Jadi asimtot datarnya berbeda. Biar aja. Ada 2 asimtot datar. Paham nggak, Hendy? Ganti nama dia. Siapa namanya teh? Bukan sih itu. Bukan itu yang ngomong. Randy, bukan Hendy. Si Melisa mana Melisa? Pindah belakang. Kenapa pindah belakang? Hah? Takut? Hah? Harus paham. Pangkat. Ini harus dipahami nih grafik ini ya. Diingat-ingat pangkat BX. Kalau B-nya lebih besar dari 1, itu gambar grafiknya kayak gini.
Kalau B-nya kurang dari 1, gambarnya ke sana. Itu 2,7. Nah, masa lupa nih. Nah, kok kegedean ya? Nih. Y sama dengan B pangkat X. Itu diingat-ingat nih ya. Yang lain juga pasti ada yang lupa. Kalau B-nya lebih besar dari 1, itu gambarnya seperti ini. Kalau B-nya kurang dari 1, tapi harus positif, gambarnya seperti ini. Kalau Y sama dengan E pangkat X, E itu lebih besar dari 1 ya. 2,7, jadi mirip yang biru. Dia menyalin, jadi nggak pada saat saya ngomong nggak tahu kamu. Gitu. Nyalinnya nanti di rumah kalau udah bilangin dia. Gitu. Nah, kalau E pangkat sebentar, kok geser. Y sama E pangkat X itu kayak yang biru ya, sorry, jadi saya warnain biru. Y sama dengan E pangkat X itu mirip yang biru. Cuma lengkungnya aja lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, yang kita tadi apa? E pangkat minus. Nah, kenapa gambarnya gitu? E pangkat X, grafiknya mirip yang biru. Kalau E pangkat min X, dicerminkan terhadap apa itu? X-nya diganti min X. Jadi yang hijau ya. Y sama dengan E min X, itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi mirip yang hijau. Nah, itu adalah ini. E min T. Ini konstantanya sih nggak penting mau berapapun. Ya, hanya menentukan cepat naik turunnya grafik, tapi bentuknya seperti itu. Nah, itu pelajari itu grafik B pangkat X. Kalau B-nya besar 1 sama B-nya kurang 1. Kalau nggak bisa ngikuti ini. Oke. Nah, ada lagi limit X mendekati tak hingga, nilainya tak hingga. Misalkan kayak grafik apa? Y sama X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu makin ke kanan, Y-nya juga makin besar. X-nya menuju tak hingga, Y-nya juga menuju tak hingga. Itu yang dimaksud limit ini. Limitnya bernilai tak hingga di tak hingga. Maksudnya di tak hingga itu kalau X-nya mendekati tak hingga. Ya. Jadi limitnya bentuknya ada 4 kemungkinan. Limit X menuju tak hingga artinya ke kanan terus. Makin ke kanan, Y-nya membesar terus. Nah, ini limitnya dikatakan seperti ini. Kalau yang B, X-nya ke kanan terus, tapi fungsinya menurun terus dan nggak ada batasnya, nggak ada asimptotnya. Menurun terus, contohnya apa? Ke kanan fungsinya menurun terus. Ini kayak ini. Saya kasih ilustrasi. Ini kenapa ya gede sekali? Sebentar. Ini zoom-nya kegedean ya. Oke. Fungsi seperti ini nih. Y sama dengan minus X pangkat 3. Kalau X pangkat 3 grafiknya seperti ini. Y sama dengan X pangkat 3. Kalau ini grafiknya gimana? Dari grafik Y sama X pangkat 3 diapakan? Ih, pada lupa loh. Hah? Ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Oke. Lumayan nih si Henry ini. Lupalah lagi. Jadi cerminkan menjadi kayak gitu kan? Y sama dengan
min X pangkat 3. Nah, di sini kita lihat limit X mendekati tak hingga kalau ke kanan terus, yang hijau, maka fx-nya menuju min tak hingga gitu ya. Oke. Jadi ini. Kalau X-nya menuju ke kanan, nilai Y-nya bisa min tak hingga. Kalau X pangkat 3 makin ke kanan, makin tak hingga. Bisa juga yang ke kirinya. Ke kirinya bisa bernilai tak hingga atau min tak hingga. Itu namanya limit yang bernilai tak hingga di tak hingga. Di tak hingga itu artinya X-nya menuju tak hingga dan X-nya menuju min tak hingga. Oke, contoh. Pangkat X, begitu tahu grafiknya? Grafiknya? Itu grafiknya dari arah kalian dilihatnya. Nah ini, kalau X-nya ke kanan terus, Y-nya tak hingga. Jadi grafik dasar tuh harus diingat. X pangkat 3, kalau tahu grafiknya? Grafiknya gitu, terus naik kan ya? Maka dia kalau X-nya ke kanan terus, Y-nya menuju tak hingga. Ini ngapain sama-sama? Oh ini, ke kiri. X pangkat 3, kalau ke kiri terus, turun terus menuju min tak hingga. Begitu. Tentukan limit ini. Saya salin. Coba kita lihat ya. Ini digimanakan ya? Mau dibagi pangkat tertinggi? Boleh. Coba dibagi pangkat tertinggi. Menjadi limit X mendekati tak hingga. Ini 1 ditambah 1/X itu ya, dibagi X kuadrat semua. 3/X kuadrat min 1/X gitu. Betul? Nah, sebentar agak hati-hati ya. Rada susah kalau dibagi X kuadrat ternyata. Saya mau bagi X aja. Nggak jadi. Dibagi X kuadrat. Kenapa saya mundur lagi? Karena kita lihat ini. Yang ini 0. Ya, kalau X menuju tak hingga ini bilangan bagi tak hingga 0. Yang ini 0. Yang ini 0. Oh, udah bisa. Nggak masalah kita. Jadi ini, lihat. Penyebutnya 0, pembilangnya 1 tambah 0. Bilangan dibagi, oh nggak bisa. Kalau bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0. Kalau bilangan dibagi 0, belum kita. Nah, saya mundur. Karena apa? Saya ketemunya 1 ditambah 0/0 kurang 0. Nggak tahu. Jadi saya mundur. Saya baginya dengan X aja. Jadi limit tuh nggak ada cara khusus. Ya, harus coba-coba. Jadi kalau nggak banyak latihan ya nggak bisa. Saya bagi X. Gitu. Tuh. Kalau dibagi X gampang. Ini menuju tak hingga, betul? Kalau X menuju tak hingga, ini menuju tak hingga. Tambah 1 jadi tak hingga. Yang bawahnya. Ini 0. Dikurang 1 jadi min 1 kan? Tak hingga dibagi min 1. Jadi berapa? Minus tak hingga. Gitu. Hati-hati ada tandanya itu ya. Paham nggak? Paham nggak? Kalau dulu kan di SMA kalau limit menuju tak hingga itu ada yang merumuskan, saya kalau yang pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, berarti itu tak hingga. Terus kalau misalnya pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, nah maksudnya kalau ini kan bapak pakai dibagi pangkat atas. Yang SMA salah kalau pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah.
Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Jadi yang itu udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai. Kalau pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, belum tentu jadi tak hingga. Bisa jadi min tak hingga kayak ini. Tapi mungkin guru SMA ngasihnya selalu yang tandanya positif hasilnya. Sehingga itu dipakai. Ini kayak ini min tak hingga. Bayangkan kalau X yang membesar terus ya. Kalau X membesar terus ini kan positif. Bawahnya kan negatif. Nggak mungkin jadi plus tak hingga. Kalau pakai rumus yang SMA kan ini jadinya tak hingga gitu. Ini salah tuh. Tandanya masih penting. Tak hingga sama min tak hingga beda jauh. Tak hingga itu banyak punya uang, tak hingga itu dengan punya uang minus tak hingga. Minus tak hingga banyak utangnya gitu kan. Jadi gitu. Tadi waktu saya bagi dengan X kuadrat, saya juga tadinya nggak tahu gitu ya. Setelah dibagi X kuadrat, ini 1 ditambah 1/X, ini 3/X kuadrat min 1/X. Nah, saya punyanya ini atasnya 1, bawahnya 0. Tapi nggak tahu tandanya. Nah, kemudian saya balik lagi. Jadi ada bilangan dibagi 0 memang jadi tak hingga, bisa plus, bisa min. Saya balik lagi dibagi X aja. Karena dari sini nggak ketahuan tandanya. Gitu ya. Oke. Jadi begitu. Kalau dari sini kelihatan tandanya. Ini tak hingga plus positif ya, tak hingga. Yang ini 0, ini min 1. Jadi min tak hingga. Ya, tak hingga dibagi min 1. Oke, rada-rada susah ya. Rada susah loh bab ini. Lanjut lagi. Udah ya. Nah, kita sekarang akan ngamati yang baru yaitu limit fungsi di titik tertentu. Yang tadi itu semua di tak hingga atau di min tak hingga persoalannya. Sekarang akan mengamati fungsi di titik tertentu. Untuk itu saya akan buka dulu demo ini supaya intuitifnya kebayang. Kita lihat ke sini demonya. Oke. Tunggu muncul. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang mau saya demokan gini. Ini ada sebuah fungsi yang warnanya hitam. Kemudian ini ada titik C. Nah, kalau kita mengamati limit itu artinya mengamati kalau titik X-nya mendekati titik C. Mendekati titik C itu bisa dari arah kiri, bisa dari arah kanan C. Bisa dari arah kiri, bisa dari arah kanan. Jadi kalau saya jalankan ini lihat. Yang warna biru itu mendekati C-nya dari sebelah kiri. Yang merah dari sebelah kanan. Cenderung nilainya cenderung setinggi 6 ya. Ini 6 nih. Cenderung Y-nya 6. Nah, dikatakan limit X mendekati C itu 6 gitu ya. Nah, supaya lebih paham lagi, saya akan gambarkan lihat demo yang kedua. Demo yang kedua. Nah, demo yang kedua apa bedanya dengan yang ke satu? Ini gini. Sorry, ini C-nya saya pindah lagi ke sini. Yang mau diamati titiknya di sini. Di sini fungsinya mirip yang tadi, cuma di titik C, nilai fungsinya tingginya sekian. Jadi di sini berlubang. FC-nya sama dengan sekian, FC-nya. FC-nya sekian. Nah, kembali saya mau ngamati kalau X-nya mendekati C, baik dari kiri C atau kanan C, ini dari kiri C yang merah, yang biru dari kanan C, itu cenderung Y-nya tuh 6. Nah, maka dikatakan nilai limitnya tuh 6.
Kalau nilai fungsinya, ini tinggi ini kira-kira 3 lah. Nilai fungsinya sih 3. FC-nya 3. Tapi nilai limitnya 6. Jadi nilai limit sama nilai fungsi bisa berbeda. Ya. Lagi satu lagi demonya. Oke. Coba kita lihat yang ini. Fungsinya sekarang seperti ini. Nah, saya mau mengamati kalau X mendekati C, nilai fungsinya berapa, nilai limitnya berapa. Kalau nilai fungsi mah langsung aja dari grafik hitung. Nilai fungsinya berarti ini 6. Ya. FC itu 6 nilai fungsinya. Tapi nilai limitnya kita lihat. Kalau dari sebelah kiri, tingginya cenderung menuju 6. Kalau dari sebelah kanan, cenderung menuju, ini berapa ya? Ya 5 lah gitu ya. Jadi dari kiri dan kanan tingginya beda. Yang seperti ini limitnya dikatakan tidak ada. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke, nanti sih kita ngitungnya nggak pakai itu, tapi pakai hitungan ya. Oke. Kita lihat definisi limit. Limit dari sebuah fungsi f untuk x mendekati titik A itu sama dengan L jika kita dapat membuat nilai fx sedekat mungkin ke L kalau x-nya mendekati A. Kayak ini, kalau x-nya mendekati A bisa dari kanan A, bisa dari kiri A. Ternyata nilai y-nya bisa dibuat sedekat mungkin ke L. Nah, itu limitnya namanya. Ngantuk-ngantuk nanti disiram pakai itu loh. Botolnya, sebotol. Ngantuk-ngantuk. Oh, kok ngantuk-ngantuk tidur jam berapa? Jam 3. Kenapa tidurnya malam-malam terus? Tugas apa itu? Kemarin aku buat jurnal praktikum sama yang organisasi, Pak. Oh, gitu ya, nggak usah bagus-bagus, ngebut aja. Hah? Yang ini atau nggak akan bisa menyimak dengan baik gitu. Kalau tidurnya kurang. Yang ini. Kita lihat nilai fungsi di A berapa? Setinggi ini. FA-nya setinggi ini. Diguyur aja biar nggak ngantuk ya. Hah? Ya itu setengahnya tuh botol kamu daripada diminum. Daripada sama ini. Lengket. FA setinggi ini. Tapi limitnya, kalau limitnya tuh ngelihat kecenderungannya. Limitnya mah L gitu ya. Jadi nilai fungsi sama nilai limit bisa beda. Ini apa ini? Oh, ini yang tadi, yang pertama. Oke. Nah, yang ini, gambar ketiga apalagi bedanya apalagi? Ini FA-nya berapa? FA-nya nggak terdefinisi. Nggak ada nilai fungsi di A. Tapi nilai limitnya mah ada sama dengan L. Gitu ya. Jadi nilai fungsi dengan nilai limit nggak selalu harus sama. Itu cerita. Nah, contoh, tentukan limit-limit berikut. Saya jalankan dulu yang ke-1. Gitu. Ini fungsinya yang ini. Sorry, ini salah nulis. Harusnya nulisnya gini. F. Hijau terus. Misalkan fx-nya sama dengan x min 1 per x kuadrat min 1. Kalau x-nya tidak sama dengan 1. Sama dengan 100 kalau x-nya sama dengan 1. Pertanyaannya, saya ganti yang ini nggak jadi ya. Pertanyaannya F1 berapa? Berapa? Hah? 1. Hah?
100 ya. Bolpennya nggak keluar lagi. Sama dengan 100. Nah, limit X mendekati 1 dari fx. Ya, kalau limit itu ngelihat kecenderungan nilai kalau X ya mendekati 1. Jadi jangan pakai nilai di 1, tapi yang di luar 1. Di luar 1 itu aturan fungsinya yang ini. Jadi kita harus ngitungnya limit X mendekati 1 dari X min 1 per X kuadrat min 1. Enggak menggunakan yang ini ya, enggak. Karena limit itu kecenderungan mendekati 1. Nah, ini mah kayak biasa aja. Mungkin di SMA juga ada dikenal. Saya uraikan ini menjadi X min 1, X plus 1. Boleh dicoret enggak? Boleh, karena kan bukan di 1. Kecenderungan kalau X mendekati 1. Berarti X min 1-nya itu sebenarnya enggak 0. Gitu. Kalau 0 nggak boleh, 0 per 0 nggak boleh dicoret. Nah, ini menjadi kecenderungannya menjadi ini. Nah, kalau limit nggak ada masalah tuh. Kayak ngitung nilai fungsi aja tinggal masukkan. Gitu ya. Oke. Hitung nilai limit. Lanjut lagi. Limit ini. Oke. Saya hitung. Oke, limit ini. Nah, ini ada masalah kalau dihitung atasnya 0, bawahnya juga 0 ya. Kalau ada masalah kita harus olah dulu ini supaya hilang. Itu pembagi nolnya. Ini bentuknya 0 per 0, 0 dibagi 0. Jadi saya kalikan sekawan. Tekniknya. Nah, tekniknya ini tiap soal limit biasanya variasinya sangat banyak sehingga nggak bisa diajarkan cara tertentu gitu, nggak ada metode tertentu. Harus banyak pelatihan soal. Limit T menuju 0 ini menjadi apa? Akar T kuadrat ditambah 9 pangkat 2 dikurangi 9. Bawahnya T kuadrat kali akar T kuadrat tambah 9 ditambah 3. Saya sederhanakan atasnya menjadi T kuadrat tambah 9 min 9 dibagi T kuadrat akar T kuadrat tambah 9 tambah 3. Gitu. Ini habis. T-nya bisa dicoret ini. Ini bisa dicoret jadinya. Jadi tinggal limit T menuju 0, 1 per akar T kuadrat tambah 9 ditambah 3. Masukkan aja nggak ada masalah. 1 per akar 0 kuadrat ditambah 9 tambah 3. 1 per akar 9, 3. 3 tambah 3 seper 6. Gitu ya. Nah, begitu. Lanjut lagi. Nah, kemudian ada pengertian limit sepihak. Limit sepihak. Limit sepihak itu hanya dilihat kalau X-nya mendekati titik limit dari kiri saja atau dari kanan saja. Coba perhatikan fungsi ini. Fungsi ini. Yang gambarnya seperti ini ya. Ini Y sama dengan X. Y sama dengan X.
Kemudian kalau X-nya besar 1, gambarnya ini Y sama dengan setengah X tambah 1. Begitu? Nah, kita lihat. Ini. Fungsi ini tidak mempunyai limit di 1. Karena dari arah kiri dan dari arah kanan, maksudnya datang ke 1 ya, dari arah kiri 1 dan dari arah kanan 1, cenderung Y-nya berbeda. Kecenderungan Y-nya. Nah, untuk itu sekarang dimunculkan, kita lihat bahwa kalau hanya salah satu sisi, dari kiri 1 aja, atau dari kanan 1 aja, masing-masing punya nilai kecenderungannya. Dari kiri cenderung tingginya 1, dari kanan cenderung tingginya 1,5. Nah, dimunculkanlah konsep limit kiri dan limit kanan. Gitu ya. Ininya teksnya nggak saya bacalah satu-satu. Tapi intinya gini, kalau X mendekati 1 dari kiri, cenderung tingginya Y-nya jadi 1, dikatakan limit kirinya 1. Dan ini limit kanannya 1,5. Notasinya gini. Nih. Kalau limit kiri ini. Jadi ini artinya X mendekati titik A dari sebelah kiri. Jadi minus ini bukan berarti bilangan negatif, nggak ada hubungannya dengan bilangan negatif. A min ini artinya X-nya hanya mendekati titik A dari kiri. Temennya kalau mendekati A dari kanan, ini simbolnya ini. Gitu ya. Oke. Lanjut terus ngebut. Oke. Coba kita lihat ini ilustrasi saya. Kalau saya punya fungsi seperti ini mana fungsi seperti ini? Nggak nongol. Bentar. Kenapa ya kurang tebal? Jadi ditebelin kegedean. Kemudian udah cukup itu. Gimana sih? Nah, katakan saya punya fungsi seperti ini. Ini tingginya 2. Ini tingginya 1 aja dulu. Ini 2, ini 3. Saya punya fungsi seperti ini. Kemudian di sini nilainya ini. Kemudian di sini gambarnya seperti ini. Nah, maka dikatakan nih ini titik, katakan titik apa C lah gitu ya. Ini kita tuliskan gini. Limit kenapa ya nggak muncul? Suka gini bawahannya. Limit X mendekati C dari kiri dari fx, kalian bisa nebak ini berapa nilainya? Kalau limit kiri itu berarti menuju C dari sebelah kiri. Berapa? 1 ya? Kenapa ya? Pulpennya nggak keluar-keluar, bentar. Masih di reset. Ini 1. Paham nggak? Begita, paham nggak? Ini 1. Nggak tahu, diam aja dia. Biobina ada di sini? Paham nggak? 1 ya. Ini limit kiri. Limit kanannya berapa? Berapa? 3 gitu ya. Nah, kalau limitnya ada
dari kiri dan kanan harus sama. Jadi ini limitnya nggak ada. Jadi kalau sebuah limit ada, limit kiri dan limit kanannya sama. Harus sama. Makanya itu menghasilkan rumus ini. Kalau limit sebuah fungsi menuju titik A sama dengan L, maka dari arah kiri dan dari arah kanan harus sama. Oke? Kemudian sifatnya. Kalau limit sebuah fungsi sama dengan L, maka limit mutlaknya juga sama dengan L mutlak. Nggak boleh dibalik ini. Ya, ini nggak berlaku sebaliknya. Artinya kalau limit mutlaknya ada, belum tentu limit semula ada. Jadi panahnya nggak berlaku ke kiri. Saya kasih contoh. Gini, coba kita lihat. Fx, saya ambil, sama dengan min 1 kalau X-nya kecil dari 3. 1 kalau X-nya besar dari 3. Gitu. Nah, limit X menuju 3 kiri dari Fx berapa? Bisa nggak ngitungnya? Biobina, bisa nggak? Kalau 3 kiri itu bayangkannya gini. X-nya di kiri 3. Y-nya cenderung berapa? Hah? Min 1 ya. Kan dari kiri itu kalau ini saya nggak langsung hasilnya. Limit X menuju 3 kiri, dari kiri 3 kan berlakunya ini kan fungsinya. Jadi min 1, limit konstanta ya min 1. Limit kanannya sama dengan limit X mendekati 3 dari kanan. Nah, di kanan 3 berlakunya ini. Jadi 1. Pada ngantuk nih. Pada ngantuk. Ini sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, limit X mendekati 3 dari Fx sama dengan tidak ada ya. Karena dari kiri dan dari kanan beda. Gimana ini pada ngantuk gini? Hah? Nggak jadi. Nah, limitnya tidak ada. Tapi coba kalau saya bentuk Gx sama dengan mutlak Fx. Ini aslinya jadi apa? Kalau ini dimutlakan, fungsi ini jadi apa? Kalau dimutlakan tuh semua Y-nya dibikin positif. Yang ini dibikin positif jadi berapa? Ini jadi selalu 1 ya. Betul? Kita lihat. Limitnya di 3. Ini kenapa hilang aja? Limit X mendekati 3 dari mutlak Fx atau Gx. Berapa? Limit X mendekati 3 dari 1 kan? Sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat. Limit mutlaknya ada, tapi limit semula tidak ada yang tanpa mutlak. Jadi ini nggak berlaku kebalikan. Kalau limit mutlaknya ada, belum tentu limit semula ada. Tapi kalau limit semula ada, pasti limit mutlaknya ada. Gitu ya. Jadi rumusnya pemakaiannya hati-hati di situ nanti. Khusus kalau L-nya 0, berlaku bolak-balik. Oke, kita lihat contoh-contoh ini.
Pusing. Pada ngantuk lagi. Nggak keburu gitu tugasnya kalau dikerjakan sore gitu? Hah? Nggak keburu? Kok banyak sekali ya TPB? Zaman saya mah nyantai. Hah? Sama 18 kredit. Paling yang bikin pusing laporan tuh praktikum fisika sama kimia doang. Yang lain mah biasanya ringan. Oke, kita lihat ini. Gimana tuh kalau ngantuk mah nggak akan paham. Ya, minimal nanti bisa dilihat rekamannya. Ini. Soal ini. Limit X mendekati 0 dari kiri. Hanya dari kiri aja dimintanya. Dari fungsi tersebut. Berapa gitu ya. Ini apa nih? Kok ada distorsi yang nggak bisa dihapus nih? Oh, hasil keropan. Gitu. Nah, gimana kalau ada harga mutlak? Kita buka dulu harga mutlaknya. Kita lihat harga mutlak X kalau dibuka menjadi apa? Min X kalau itu X besar 0 ya. Sama dengan boleh ikut atas, boleh ikut bawah. Nggak masalah karena nilainya 0. Gitu. Ini cowoknya tinggal 1. Yang 2 hilang. Zoom-nya jalan nggak ini teh? Nah. Sekarang kita lihatnya gini, limit kiri dari 0. Di kiri 0 berlakunya yang ini, betul? Betul. Di kiri 0 fungsinya apa? Min X. Min X. Di kiri 0 ya. Di sini berlakunya min X. Di sini X gitu ya. Nah, karena diminta limit kiri, ini langsung kita buka aja. X menuju 0 dari kiri. Ini maksudnya datangnya dari kiri 0. Si ini berubah jadi min X kan? Gitu. Nah, ini baru boleh dicoret. Sama dengan min 1. Coba saya mau tambahkan kalau ngitung limit kanannya. Limit X menuju 0 kanan dari X dibagi mutlak X. Itu sama dengan limit X mendekati 0 dari, kalau di kanan 0 dibagi X saja gitu ya. Sama dengan 1. Dari sini disimpulkan limit X mendekati 0 dari X dibagi mutlak X itu tidak ada. Karena dari kiri dan kanan beda nilainya. Lanjut lagi. Pada disalin mana? Kalau sambil nyalin nanti nggak paham. Oke. Yang ini bagus. Nanti saya kalau bikin soal bagian ini, bikin yang model gini. Coba kita lihat. Ini pengertian limit kiri kanannya. Coba. Ini. Limit X mendekati 0 dari Fx. Selalu kalau bingung, gambar sumbu X-nya dilihat di 0. Di kiri 0 berlaku aturannya apa? Hah? Yang mana? Hah? Yang mana? Ini ada 4. Di kiri 0 berlakunya yang mana? Min X kuadrat. Di kanan 0? Di kanan 0 tuh banyak. Di kanan 1, di kanan 2 gitu ya.
Tapi yang sedekat mungkin dengan 0. Hah? Sebentar, saya gambar dulu semuanya. Kalau limit tuh harus ini. Ini di 1 ya. Kemudian ada di titik 2. Di titik 2 nilainya selalu 4 gitu. Ini 4 tingginya. Di antara 1 dan 2 berlakunya X tambah 1. Pakai warna lain. Di sini berlakunya X tambah warna lain tetap aja. Nggak bisa diambil warnanya. Bandel tuh. Bisa-bisa totos sih. Suka ngaco nih. Buka dulu. Mandiin sebentar. Tutup lagi jadi benar. Masih. Bentar, OneNote-nya bandel. Nah, di sini berlakunya X tambah 1 di antara 1, 2. Di kanan 2 berlakunya 3X min 3. Di kiri 1 berlakunya min X kuadrat. Sekarang kalau saya yang ditanya limit di 0 nih. Jadi saya lihat di 0. Di 0. Di kirinya berlaku yang mana fungsinya? Min X kuadrat, betul? Di kiri 0. Di kiri 0 dipakainya min X kuadrat. Di kanan 0 min X kuadrat juga. Jangan pakai yang ini. Harus ngelihat di 0 tuh di kiri kanannya sedekat mungkin ke 0 kalau limit tuh. Jadi di kiri 0 min X kuadrat, di kanan 0 juga min X kuadrat di sini. Di sini berlakunya min X kuadrat, di kanannya juga min X kuadrat. Gitu. Jadi kalau saya hitung pakai limit kiri kanan, limit yang A ya, X mendekati 0 kiri dari fx sama dengan limit X mendekati 0 kiri dari min X kuadrat di kiri 0 tuh. Sama dengan nih, kalau udah gini dihitung langsung aja kayak ngitung masukkan 0 ke sana. Min 0 kuadrat sama dengan 0. Limit kanannya limit X menuju 0 dari kanan. Tetap min X kuadrat. Jadi kesimpulannya limit X mendekati 0 dari fx sama dengan 0 ya. Karena limit kiri dan limit kanannya sama. Boleh kalian ngitung pakai limit kiri kanan. Sebenarnya kalau aturan fungsi di kiri dan di kanannya sama, boleh juga langsung kayak ini. Karena di kiri kanannya min X kuadrat, langsung aja saya nggak ngitung limit kiri, limit kanan. Gini juga boleh. Limit X menuju 0 aja, udah termasuk kiri kanan. Jadi boleh cara yang di atas, lewat limit kiri kanan, boleh juga langsung. Karena di kiri dan kanan 0 sama aja aturannya. Paham nggak? Randy ya? Randy. Nama kamu susah benar. Sekarang di 1. Di 1. Ini mau saya hapus ya. Di 1. Ini saya hapus. Pus. Pada ngantuk, Pus. Gimana, Pus? Coba gerak hamsternya dikejar sama anjing pudel saya. Pasti dia nggak ngantuk. Langsung lari. Diambil tuh hamsternya. Di 1. Kita lihat nih. Di 1. Mana? Di 1. Di 1 saya gambar lagi ini. Di 1 udah nggak usah, udah ada di atasnya.
Di kiri dan di kanannya beda ya. Kembali, kalau gitu, mau nggak mau harus pakai limit kiri, limit kanan. Karena aturan di kiri dan di kanannya beda. Jadi saya harus ngitung limit kirinya dulu. Limit X mendekati 1 kiri, di kiri 1 berlakunya min X kuadrat. Ya. Sama dengan, ya ini mah dihitung biasa aja. Udah nggak kepengaruh tanda di kiri satunya. Langsung min 1 kuadrat. Sama dengan min 1. Limit kanannya di 1. Ih, kenapa bapak ini suka hilang aja? Limit X mendekati 1 kanan dari fx. Kita lihat yang di kanan 1. Di kanan 1 berlakunya X plus 1 kan? Sama dengan, ya masukin aja 1 tambah 1. 2. Nah, karena beda, wis, kabur dia. Karena beda, maka kesimpulannya limit X mendekati 1 dari fx tidak ada. Gitu? Min dari X kuadrat. Min dari X kuadrat. Kalau perlu saya kurung gitu ya. Min dari 1 kuadrat. Bukan min 1 dipangkatkan 2, bukan. Min dari 1 kuadrat. Di 2. Di 2 perlu pakai limit kiri kanan enggak? Hah? Perlu. Mau ngitung limit di 2 ini yang C. Perlu pakai limit kiri kanan enggak? Kenapa? Hah? Itu mah nilai fungsi. Limit mah melihat di luarnya kecenderungan nilai. Mendekati 2. Gimana? Harus pakai limit kiri kanan enggak? Hah? Sampai kaget saya. Gini teh gimana? Nggak jelas. Hah? Harus enggak? Yakin kamu dari tadi harus terus? Neng, harus nggak pakai limit kiri kanan? Hah? Nggak boleh kalau ngitung nilai limit itu jangan ngelihat nilai fungsi. Harus ngelihat titik X yang di luarnya. Titik X di luarnya tapi menuju titik 2. Di 2-nya jangan dilihat gitu. Jangan dilihat meskipun ngintip gitu kelihatan. Kenapa? Nah, kalau lihat kanan kiri memang harus ngitungnya pakai limit kiri kanan gitu. Karena apa? Apa? Itu karena dari kiri 2 ngitungnya pakai aturan ini. Dari kanan 2 pakai aturan ini. Beda aturan fungsinya. Kalau beda aturan fungsinya harus pakai limit kiri kanan. Ya, jadi saya akan hitung di 2. Kalian sih SMA-nya online 2 tahun jadi rada lambat. Bener. Aduh, online itu ngerusak. Sama mahasiswa tingkat yang sekarang tingkat 2 sama 3 juga banyak kurangnya jadinya. Coba ya. Jadi untuk yang C, kita harus pakai limit kiri kanan. Karena di kiri dan kanannya aturannya beda. Limit X mendekati 2 kiri dari fx. Limit X mendekati 2 dari kiri, datangnya dari kiri ke sana. Itu pakai aturannya X tambah 1 sama dengan 3.
limit X mendekati 2 kanan. Kalau 2 kanan menuju 2 dari kanan gitu. X mendekati 2 kanan dari 3X min 3. Jadi berapa? 3 kali 2, 6. Dikurangi 3, 3. Nah, karena sama, maka limit X mendekati 2 dari Fx sama dengan 3. Karena limit kiri dan limit kanannya sama. Gitu? Di 2,001 yang D. Perlu pakai limit kiri kanan enggak? Jangan ditebak, harus tahu bener pasti. Hah? Nggak paham-paham. Di 2, tadi saya perbesar, dilihatnya pakai mikroskop elektron. Jadi ini 2, mana 2? Ini nggak keluar lagi. Ini 2, saya gambar 2,001-nya di sini. Nah, di kiri 2,001 berlaku aturannya yang mana? Hah? Apa? 33. Di kiri 2001. Di kiri 2001 ini ya. Karena di kanan 2 kan dia. Di kanannya sama ya. Kalau sama, kita nggak usah pakai limit kiri kanan. Meskipun pakai limit kiri kanan selalu boleh. Tapi karena udah sama, maka limit X mendekati 2 dari 2 lagi. 2,001 dari Fx. Karena di kiri kanannya aturan fungsinya sama, nggak usah dipecah. Langsung aja. Nggak usah pakai limit kiri kanan. Baik di kiri atau di kanannya selalu 3X min 3 kan? Ya udah ini tinggal dihitung. Berapa? 6,003 dikurangi 3. 3,003. Begitu. Paham nggak? Kapan harus dihitung pakai limit kiri kanan, kapan nggak perlu. Tapi kalau nggak perlu, mau pakai limit kiri kanan juga boleh. Itu ya. Gara-gara pandemi jadi dosen mager nih. Males gerak. Dulu mah saya nulis di papan tulis. Lagi. Aduh, banyak benar ya. Limit tak hingga. Aduh, sampai mana ya hari ini? Pengennya sampai sini selesai. Harusnya. Nah, dari pembicaraan limit kita lihat tadi yang depan itu limit kalau X-nya menuju tak hingga. Yang ini kalau X yang barusan kalau sampai apa? Bukan. Yang ini kita ngelihat limit di titik tertentu, tapi nilainya berhingga. Limitnya ada atau tidak ada. Nah, berikutnya kita mau melihat limit di titik tertentu, tapi nilainya tak hingga. Gitu ya. Coba perhatikan. Fungsi yang seperti ini. FA berapa? Ini tuh harusnya penuh nih bolongannya. Ya. FA itu 3. Nilai fungsi di A itu 3. Ini bolongannya harusnya penuh nih ya. Ini penuh enggak nih? Kayak berlubang. Oh, penuh ya. Tuh, penuh kan kelihatan. Nah. FA itu 3. Nilai fungsi di A itu sama dengan 3. Tapi nilai limitnya, jadi kalau menuju A dari kiri dan kanan, cenderung tak hingga. Limitnya tak hingga ya. Beda limit di tak hingga sama limit tak hingga itu apa?
limit di tak hingga dengan limit tak hingga. Yang sebelumnya kita pelajari limit di tak hingga. Nah, oke, bagus juga pertanyaannya. Jawabannya nggak bagus. Oh, jawabannya bagus juga. Kalau limit di tak hingga itu mengamati kecenderungan nilai Y kalau X-nya menuju tak hingga atau X-nya menuju min tak hingga. Limit di tak hingga tuh X-nya di tak hingga. Jadi kalau X-nya di tak hingga, Y-nya cenderung berapa? Kalau limit tak hingga, itu mengamati yang nilai Y-nya jadi tak hingga. Jadi misalkan limit X menuju 0/(x²). Nah ini bukan limit di tak hingga. Ini mah limit di 0. Nilainya jadi tak hingga. Limit tak hingga itu limit yang nilai Y-nya jadi tak hingga. Kalau limit di tak hingga mengamati nilai Y kalau X-nya yang menuju tak hingga. Bolak-balik pusingnya. Semua tak hingga. Enggak, sebenarnya beda ya. Yang ini kalau yang atas tuh kalau grafiknya ke kanan terus atau ke kiri terus. Yang bawah itu menuju titik tertentu, Y-nya yang jadi naik terus atau turun terus. Nanya dia. Kalau yang atas limit di tak hingga itu mengamati kecenderungan nilai Y-nya kalau X-nya ke kanan terus atau ke kiri terus ini. Ke kanan terus X-nya atau ke kiri terus. Kalau yang bawah enggak mengamati nilai fungsi di titik tertentu tapi nilai Y-nya jadi membesar menuju tak hingga. Kayak ini. Ini kan enggak menuju tak hingga, X menuju titik tertentu, menuju 0. Nah, nilainya jadi tak hingga. Itu namanya limit tak hingga. Oke. Kita lihat. Nah, kalau di tak hingga itu X-nya jadi tak hingga. Kalau limit tak hingga itu Y-nya jadi tak hingga. Oh ya, saya nggak mau teoritis ini terlalu panjang. Saya akan munculkan dia rumusnya ini. Misalkan K itu bilangan asli, bayangkan K-nya satu bilangan, jangan bayangkan K-nya banyak. 1, 2, 3, 4, enggak, bayangkan ambil satu aja. Misalkan K-nya 2 atau 3 gitu ya, satu nilai. Coba ini lagi saya mau nanya sebelumnya. Limit ini di SMA harusnya udah 1/X berapa? Neng. Ini berapa, Neng? Yang paling ujung. Ini berapa? Di SMA udah pernah nggak? Udah tapi lupa gitu ya. Tebak berapa? Nebak. Kalau nebak mah boleh 7 gitu. Tapi kalau 7 nebaknya keterlaluan. Berapa nebaknya? X menuju 0 dari 1/X. Hah? Tak hingga ya tebakannya ya. Gitu. Coba kita lihat grafiknya. Y sama dengan 1/X. Gimana grafiknya? Lupa lagi. Lupa terus semua. Gimana? Grafiknya gimana? Coba gambar di udara. Y sama dengan 1/X. Hah? Ini nggak boleh lupa ini. Terus yang di sebelah kiri sumbu Y-nya gimana? Betul, dia udah betul. Gambarnya gini ya.
Yang di sebelah kiri sumbu Y. Nah, gitu ya. Coba satu lagi. Bentar. Kita lihat. Kalau X mendekati 0 dari kanan, cenderung Y-nya tak hingga. Betul? Kalau X menuju 0 dari kiri, jadi dari sini, dari kiri 0, menuju 0, cenderung Y-nya minta hingga. Jadi ini tuh nanti nggak benar. Harusnya tidak ada. Karena dari apa ini? Dari kiri, dari arah kalian ini kiri ya, dari kiri, ya, sama dari kanan, beda nilai. Gitu ya. Oke, untuk itu ada alat, aduh nggak stabil, kenapa? Alatnya gini. Limit dari X, oh ya kalau limit yang nilainya tak hingga itu selalu harus dilihatnya limit kiri dan limit kanan. Karena bisa kayak super X tadi, yang satu menuju tak hingga, satunya lagi menuju min tak hingga. Jadi diingat-ingat, kalau membahas limit yang nilainya bakal tak hingga, harus dilihat kiri kanan. Ya. Oke, limit X mendekati 0 dari 1 per X pangkat K itu tak hingga. Selalu plus tak hingga. Kenapa? Karena kalau dari kanan 0, X itu positif. Ya. Dari kanan 0, sini, dari kanan 0, nilai X-nya selalu positif, dipangkatkan K positif. Tapi ini seolah-olah 1 dibagi 0 gitu. Nah, hati-hati kalau limit kiri. Limit kiri 1 per X pangkat K. Kalau K-nya genap, ini selalu positif. Tapi bentuknya bilangan dibagi 0. Jadi plus tak hingga. Tapi kalau K-nya ganjil, kita lihat, ini X menuju 0 dari kiri. Dari kiri gambarnya gimana? Dari sini, dari kiri. Maka nilai X-nya negatif kan? Nah, oh ini salah, ini K nih harus ini yang belakang. Kalau K-nya ganjil, ini selalu negatif, betul? X-nya negatif, pangkatnya ganjil. Berarti selalu negatif, 1 dibagi 0, itu selalu tak hingga, tapi nilainya negatif. Ini tolong diperbaiki, ini salah. Ini harusnya bukan N, tapi K. K, gitu ya, saya save dulu. Oke, coba kita lihat yang ini. Nah, ini juga soal yang sering keluar modelnya. Gini, alatnya, alat umum. Udah jenuh ya, bentar 5 menit lagi. Limit X mendekati 0 dari 1 per X. Kita lihat gini. Saya mau tulis aja, susah di sini nggak bisa nulis. Ini tadi udah dibahas, tapi nggak apa-apa bahas lagi sekali lagi. Kita lihat gini. Limit tuh kalau nggak yakin ngitungnya, pakailah limit kiri kanan, itu pasti aman. Meskipun mungkin nggak perlu pakai limit kiri kanan, kalau dihitung pakai limit kiri kanan selalu boleh. Coba, saya mau ngitung pakai limit kiri kanan. Limit X mendekati 0 kiri, 1 per X. Nah, rujukannya, rumus tadi lupa juga sebenarnya nggak apa-apa. Rujukannya feeling kita gini. Kalau ada limit pembagian, pembilangnya bilangan yang bukan 0, ya di sini kan 1 nih, bukan 0, bawahnya 0, pasti hasilnya ini. Tinggal tandanya bisa plus, bisa min. Gitu? Ingat-ingat ya, kalau ada limit atasnya bilangan yang bukan 0, bawahnya 0, pasti jadi tak hingga.
bisa plus, bisa min. Tinggal dilihat gini. Kalau X menuju 0 dari kiri, ini 0 dari kiri, ini X ada di sini, 0 dari kiri. Ini selalu negatif, betul? Jadi ini positif, ini negatif, hasilnya min. Susah ditulisin terus nih. Lagi, soal berikutnya. Ini. Ini. Berarti untuk soal yang ini itu gak dihitung yang... Oh ya, belum selesai. Salah. Limit kanannya belum dihitung ya? Karena ditanyanya di 0, dari harus dihitung kiri dan kanan. Limit X mendekati 0 kanan. Kita lihat ini. Bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Pasti jadi tak hingga dulu. Tinggal lihat tandanya. Kalau dari kanan 0, ini selalu positif, betul? Ini juga positif. Jadi seluruhnya positif plus tak hingga. Gitu. Oke, baru ke soal berikutnya. Yang ini. Nah, kembali kalau ngitung limit, coba dimasukkan dulu. Kalau nggak ada masalah, ya udah langsung substitusikan. Kalau saya substitusikan, atasnya 3, betul? Bawahnya 4 dikurangi 10 tambah 6, 0 ya. Jadi bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Pasti jadi tak hingga. Cuma nggak tahu plus tak hingga atau min tak hingga. Gitu ya. Nah, meriksanya supaya gampang saya faktorkan dulu ini. Saya faktorkan. Saya mau meriksa tandanya. X tambah 1 dibagi X min 2 kali X min 3 gitu kan? Betul? Nah, karena pembilangnya 3, penyebutnya 0, langsung ini jadi tak hingga. Tinggal plus atau min. Plus minnya kita periksa. Ini limit X menuju 2 dari kanan. 2, dia datang dari 2 kanan. Kalau dari kanan 2, itu bayangkannya lebih besar dari 2. Ini positif, negatif? Ini? X-nya 2 dari kanan. Bayangkannya di kanan 2 X-nya. Positif ya? Ini? Jadi bayangkan X itu di kanan 2, sedekat mungkin dari 2. Bayangkannya X itu 2,0001 gitu. Ini menjadi negatif, positif, positif. Jadi seluruhnya min. Bingung? Bingung ya? Hah? Ulang lagi. Nah, gini. Dari depan aja. Gini. Kalau ada, sebelum ngulang minum dulu. Kalau ada masalah ngitung limit, atasnya nggak 0, tutup dulu. Nanti hujan dia, gitu terus kuliahnya. Atasnya nggak 0 ya, atasnya nggak 0, mau negatif mau positif terserah, pokoknya atasnya nggak 0 ini, bawahnya 0 kalau dimasukkan angkanya. Nah, atasnya nggak 0, bawahnya 0, pasti hasilnya tak hingga. Tinggal plus atau min. Ya. Oke, untuk meriksa tandanya kita lihat ini. Saya faktorkan ini. Kemudian ini tadi pertanyaannya limit X mendekati 2 dari kanan.
Kalau 2 dari kanan itu, oh ya, tadi ini kan bilangan bagi 0 pasti tak hingga dulu. Tinggal tandanya. Kita lihat X-nya besar dari 2. Kalau X menuju 2 kali dari kanan tuh, X-nya lebih besar dari 2 di sini. Bayangkanlah X-nya tuh 2,001 gitu. Kita periksa tandanya. Ini positif. Kalau X-nya 2,001. Jangan dilihatin, takut saya. Nah, itu lihatnya ke sana. Ini positif, ini positif juga. 2,001 dikurangi 2 positif. Yang ini negatif. Jadi seluruhnya hasilnya. Oke. Sekarang satu lagi sebelum terakhir. Karena ini diperlukan. Kalau ditanya gini, tanyanya ganti. Kalau limitnya enggak sepihak, harus yang kembali tadi di depan, kalau limit yang nilainya tak hingga, ini kan kalau disubstitusikan 3, ini 0. Tak hingga. Harus dilihat limitnya sepihak dulu. Karena dari kiri sama dari kanan bisa beda. Jadi untuk ngitung ini, jadi kalau limitnya bukan limit sepihak kayak di atas, harus dilihat kalau bilangan dibagi 0, harus dilihat dulu yang sepihaknya. Jadi tadi yang limit kanannya udah dihitung, saya hitung juga limit kirinya. Itu X tambah 1, bawahnya X min 2 kali X min 3 gitu. Sekarang kita mau ngitung limit X mendekati 2 dari kiri. Kalau dari kiri itu X-nya kurang dari 2. Kalau kurang dari 2, ini positif enggak? Positif. Kurang dari 2 tapi dekat ke 2. Bayangkan ya 1,99 gitu. 1,99 ini positif, ini jadi seluruhnya. Nah, tadi kita udah ngitung limit kanannya min tak hingga, limit kirinya plus tak hingga. Jadi limit ini tidak ada. Ya. Limitnya tidak ada. Sudah pusing? Lanjut lagi atau udahan? Bising pecah kepalanya ya? Oke, saya stop dulu rekamannya.